Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolib-tolibah, apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu walaupun kita masih di tengah pandemi COVID-19. Ya, tolib-tolibah, sekarang kita akan coba mempelajari tentang kelompok sosial atau biasa disebut dengan social group. Ya, sebelumnya mari kita ucapkan bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semua? Sudah siap ya. Nah, kenapa tolib-tolibah kita harus selalu berkelompok hidupnya? Ada yang tahu? Ya, mungkin yang jadi pertanyaan besarnya ialah kenapa kita harus hidup berkelompok di dunia ini. Ya, mungkin ada nggak dari kita yang hidupnya sendiri aja? Tentu tidak ada ya. Nah, kalaupun ada nanti menjadi sebuah masalah sosial. Nah, kenapa kita harus hidup berkelompok? Pertama, Ustadz mau ajarin atau mau kasih tahu di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, Allah pernah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, teman-teman, di surat Al-Hujurat ayat 13 ini aja Allah sudah berfirman ya. Makanya itu Allah juga menyuruh kita untuk saling berkelompok ya. Nah, kita lanjut. Nah, dalam kehidupannya manusia memiliki naluri gregariousness. Ada yang tahu apa itu gregariousness? Ya, gregariousness itu adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain, keinginan untuk menjadi kelompok besar dengan manusia-manusia lain atau hidup secara berkelompok. Dan yang kedua ialah keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Ini sudah menjadi fitrah manusia untuk selalu berkelompok, selalu bersosial, selalu bersama-sama dengan manusia-manusia lainnya. Nah, kita masuk ke syarat dan ciri kelompok sosial ya. Ini ada syarat dan ciri. Pertama, individu itu harus sadar kalau dia menjadi sebuah kelompok. Coba kalian pikir apa yang kalian tuh sebenarnya anggota kelompok sosial apa sih? Mungkin yang paling terkecil ialah kelompok atau anggota kelompok dari kelompok keluarga, atau anggota kelompok dari kelas 10, 11 IPS 1, 11 IPS 2, atau kelompok SMA Islam Nurul Fikri ya. Itu syarat yang pertama. Yang syarat yang kedua ialah adanya interaksi sosial, adanya komunikasi, adanya kontak di dalam kelompok sosial tersebut. Yang ketiga ialah adanya faktor pengikat kesamaan daerah, keturunan, hobi, ideologi, kepentingan, apa saja yang bikin orang-orang itu menjadi suatu kelompok ya. Oh, karena sama dari daerah Jawa, akhirnya dibikin kelompok sosial, paguyuban biasanya. Oh, sama-sama keturunan ningrat, akhirnya dia bikin paguyuban apa. Oh, sama-sama hobi tentang anime, manga, akhirnya dia bikin kelompok sosial ya, ideologi, kepentingan dan lain-lain. Nah, syarat keempat ialah memiliki struktur dan norma ya. Biasanya di dalam kelompok sosial tuh ada ketuanya, entah bendahara, sekretaris, mungkin ada PJ-PJ-nya, ada divisi-divisinya dan lain-lain. Begitupun norma itu aturan ya. Dan terakhir ialah dia bersistem dan berproses. Dia selalu mengembangkan apa yang ada di dalam kelompoknya itu ya, selalu berproses mencari hal-hal baru dan memperbaiki hal-hal yang kurang ya. Nah, sedangkan cirinya yaitu kesatuan yang nyata ya, maksudnya bentuk realnya ada, entah dari aturan tadi, norma, ADART, ada ketua, ada bendera, ada logo, ada kebiasaan, ada kebudayaan di sana, ada mungkin gathering dan lain-lain gitu ya. Biasanya kesatuan yang nyata itu bentuknya ada real, nyata gitu ya. Nah, kenapa 2, 3, 4, 5 ini dikosongin? Karena di bukunya itu sama ya. Yang bedain syarat dan ciri adalah nomor 1 aja. Kalau di syarat itu ada sadar sebagai anggota kelompok, yang di ciri itu kesatuan yang nyata. Kita lanjut. Nah, sedangkan syarat kelompok sosial menurut Robert Camerton
Itu ada 3 teman-teman, dan ini sering banget nih keluar di soal-soal SBMPTN. Pertama, ada interaksi, sama ya kayak syarat yang di awal, ada interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dia juga sadar tuh sebagai anggota kelompok. Misalnya contohnya nih, saya anggota dari kelas 11 IPS 1. Ya saya sebagai anggota kelompok sosial dari 11 IPS 1, dia sadar sebagai anggota kelompok sosial kelas 11 IPS 1. Dan syarat yang ketiga menurut Robert Camerton, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Anak IPA ngelihat saya berarti dia pasti tahu dan dia sadar juga kan. Oh ternyata dia itu, saya ini anak 11 IPS 1 gitu ya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah ini juga sering banget nih teman-teman keluar di SBM, faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, biasa tadi ya hampir sama ya, persamaan keturunan. Ada yang tahu nggak contoh dari persamaan keturunan terus dia membentuk kelompok sosial? Ya paling gampang itu marga biasanya kalau di Batak ya. Ada marga Simanjuntak, marga Sihombing, marga Huta Suhut ya. Jadi ingat ya alumni, ada yang marganya Huta Suhut ya. Karena dia persamaan keturunan ini biasanya disebutnya juga persamaan genealogis, gen ya, karena dia sama-sama dengan keturunan yang sama, keturunan darahnya sama, akhirnya dibikin paguyuban atau kelompok sosial. Misalnya contohnya paguyuban Joyo Hadikusumo ya, itu kayak Prabowo ya, atau marga Simalungun. Nah, itu persamaan keturunan. Ya, akhirnya karena sama-sama keturunan dari Mas Simalungun, Joyo Hadikusumo. Kalau di Indonesia Timur disebutnya nama fam, bukan nama marga ya. Kayak Lestaluhu, Bob Tutupoli, terus Latu Konsina, ya itu sama-sama persamaan keturunan. Lalu yang kedua, persamaan teritorial, sama-sama di daerah yang sama gitu ya. Sama-sama di daerah yang sama, misalnya kayak orang Jawa nih, tapi dia ngerantau atau enggak migrasi ke Kalimantan, akhirnya dia bikin paguyuban masyarakat Jawa di Kalimantan. Atau enggak, kalau enggak kayak contohnya kayak PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia, misalnya ada di PPI di Jerman, PPI di Jepang, PPI di Amerika, PPI di London. Nah, itu namanya dia membentuk kelompok sosial karena bersama-sama dari Indonesia. Yang ketiga ialah persamaan keyakinan. Ini kayak kepercayaan ya, agama lebih tepatnya juga. Misalnya kayak orang NU gitu ya, Nahdlatul Ulama, atau enggak Muhammadiyah ya kan. Kalau yang Kristen itu HKBP, Himpunan Kristen Batak Protestan, atau enggak GKI, Gereja Kristen Indonesia, atau GKJW, Gereja Kristen Jawa ya kan. Itu karena dia samaan keyakinan atau agamanya sama, dia membentuk kelompok sosial. Dan terakhir ialah persamaan kepentingan. Ini bisa macam-macam ya teman-teman, karena ada persamaan kepentingan itu bisa kayak hobi, ideologi ya. Ini kayak contoh di sini kan fans JKT48. Nah, karena dia punya kesamaan atau hobi yang sama-sama fansnya JKT48, makanya dia bikin kelompok sosial. Ya mungkin kayak Milanisti Indonesia, Interisti Indonesia, Liverpoolian gitu ya, dan lain-lain. Itu adalah bentuk kelompok sosial berdasarkan kepentingan. Ya mungkin dari saya itu dulu sebagai pengantar. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya dan lain-lain bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When in dark, I walk around the neighborhood.